Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya terdengar cukup jelas? Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pasti pernah ya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang membuat kita menjadi menderita. Pasti itu pernah ngalamin. Kita yang sudah senior punya pengalaman-pengalaman hidup pada masa-masa yang lalu tentu pernah mengalami. Pengalaman kesulitan adalah pengalaman yang memang normal dalam kehidupan manusia. Manusia memang hidupnya pasti ya, pasti tidak ada yang tidak pernah punya masalah, pasti punya ya, punya pengalaman masalah. Tetapi itu semuanya masalah-masalah yang ada itu tidak penting. Yang paling penting adalah respon kita di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, ya, di dalam menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar. Itulah yang Tuhan inginkan, respon kita. Di dalam Alkitab dituliskan tentang kisah perjalanan hidup seorang pribadi, yaitu yang bernama Yusuf. Tentu kita sudah tahu Yusuf itu siapa ya. Yusuf ada anak kesayangan dari Yakub ya. Bagaimana dia demikian disayangi oleh ayahnya, diberikan sesuatu fasilitas yang sangat luar biasa dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kita tahu ya di Alkitab tentang perjalanan hidup Yusuf, putra bungsu dari Yakub ini. Dia menjadi di akhir-akhir yang kita pelajari, dia menjadi seorang perdana menteri, tangan kedua atau orang kedua di pemerintahan Firaun di Mesir. Jadi adalah orang yang sangat penting di Mesir. Eh, Lalu kita tentu mau belajar bagaimana Yusuf itu bisa menempati posisi yang sangat sukses di dalam pemerintahan di Mesir itu. Kenapa? Ya, karena dia mengalami masa-masa yang masa-masa proses yang dia lakukan dengan sabar, dengan tekun yang dilakukan oleh Yusuf itu ya. Bagaimana pengalaman pahit di dalam kehidupan Yusuf. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual sebagai seorang budak dan kemudian mendekam di penjara ya karena difitnah. Kita lihat apakah kita pernah nggak kita mengalami kejadian-kejadian seperti ini, seperti Yusuf ini ya. Pernahkah kita dibenci oleh saudara-saudara kita? Pernahkah kita dijual sebagai seorang budak? Pernahkah kita mendekam di sel penjara bukan karena kesalahan kita? Ya, kita mau belajar tentang Yusuf ini. Dia mengalami lewati pengalaman pahit itu, Yusuf bisa saja ya tumbuh menjadi pribadi yang memberontak ya. Banyak ya kisah-kisah di mana eh, orang-orang yang mengalami kepahitan dalam hidup. Ya, Yusuf mengalami kepahitan pada masa-masa kecil, masa-masa mudanya ya. Walaupun dia memperoleh hak yang sangat istimewa, walaupun dia dilayani oleh pelayan-pelayan, Yusuf adalah seorang di tengah keluarga yang kaya raya ya, bukan keluarga miskin ya, tapi keluarga yang kaya raya ya, dimanjakan ya, fasilitas sangat mewah, tetapi dia mengalami penderitaan dan dia terima hal itu ya. Bisa saja dia mempunyai pribadi yang punya kebencian ya, bisa jadi menjadi pribadi yang punya kemarahan dan tekad membalas dendam ya. Banyak kisah-kisah penjahat-penjahat ya yang sebagai yang berdarah dingin ya, karena kita kita telusuri ternyata kisah masa kecilnya ya, kita keluarga-keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang broken home, keluarga yang dia masa kecil mengalami penderitaan, menganiaya, dia tuh menjadi pribadi yang apa namanya, pribadi yang jahat di masa-masa tuanya. Kita sering mendengar kisah seperti itu. Tetapi Yusuf tidak, saudara-saudara sekalian. Walaupun dia mengalami penderitaan, mengalami kepahitan dalam hidupnya, tetapi dia tetap tahu bahwa ada suatu rencana pada masa mudanya melalui mimpi. Melalui mimpi Tuhan berkata kepada Yusuf, visi Tuhan kepada Yusuf itu melalui mimpi ya, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin pada masa-masa nanti. Dan dia tahu ya, visi Yusuf itu dia tahu Yusuf itu menerima pesan firman Tuhan seperti
ada ayat yang katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia terima itu, visi dari Tuhan itu Yusuf, dia terima, makanya dia rela ya mengalami penderitaan. Hal-hal apa saja yang kita bisa pelajari dari Yusuf itu ya? Ada banyak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sekitar 37 poin ya. Tapi saya tidak bacakan semuanya. Waktunya tidak cukup ya. Saya ringkas saja ya. Jadi yang pertama yaitu hati yang penuh dengan penerimaan ya. Yusuf itu eh, memiliki hati yang penuh dengan penerimaan ya. Terima segala sesuatunya. Seringkali ya ketika kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami ujian di dalam pertumbuhan iman kita, tentu kita ada ya yang protes ya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa nih harus aku yang mengalami ini? Kenapa ini harus terjadi seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku? Ya. Tetapi kita lihat ya, Yusuf malah meresponi pengalaman pahitnya dengan menerima keadaan tersebut, tidak protes ya. Bagaimana ketika dia dimasukkan ke dalam lubang sumur, dia tidak protes. Bagaimana ketika dia dijual sebagai budak ya, walaupun dia adalah seorang yang dimanjakan ya, segala sesuatunya dilayani ya pada masa-masa muda, tetapi dia harus melayani sebagai seorang budak. Dia terima proses itu ya, dia terima. Dia mau belajar ya dari pribadi yang manja ya, dipenuhi segala yang diperlukan, makan, minum, sandang, pangan. Saya rasa itu Yusuf tuh menerima semuanya itu, tetapi dia mau belajar ya. Kita lihat di sini ya. Seringkali orang tidak mau proses ya, mau menerima visi dari Tuhan yang enaknya saja ya, tujuannya saja, tapi tidak mau mengalami proses. Yusuf itu mau menerima segala proses yang ada ya. Janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, ketika kita mengenai penderitaan lalu kita pasang status kita supaya orang lain tahu bahwa kita sedang mengalami kesulitan, pasang status, ditulis sedang galau ya, atau lagi baper, atau lagi mengalami penderitaan ya. Kalau kita ambil gitar nyanyi ya, seperti lagu-lagunya Tembang Kenangan ya, lagu aku tak sanggup lagi menerima derita ini ya, di sampingnya ada baygon sama minuman keras ya, cap tikus segala macam ya, dia siap-siap karena sudah mengalami penderitaan, tidak mau terima ya, tidak menerima ya. Tetapi baiklah respon kita ya sebagai anak Tuhan, kita ambil gitar, kita nyanyi, dia sanggup, Yesus sanggup. Itulah anak Tuhan ya. Pasang status kita ya di dalam profil kita ya, ayat firman Tuhan ya, Mazmur 118 ayat 5 ya, boleh katakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan ya. Baiklah kita menjadi anak Tuhan yang punya status yang walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita sedang mengalami ujian, status kita menjadi status anak Tuhan yang yang positive thinking ya, yang positive thinking ya. Walaupun kita menderita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kelegaan kepada kita ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati ya. Inilah firman Tuhan ya, di Ulangan 31 ayat 8 dikatakan demikian. Status kita menjadi anak Tuhan, walaupun kita mengalami penderitaan, kita terima itu sebagai suatu bagian dari proses supaya kita pada menuju kesempurnaan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan memberikan visi kepada kita untuk memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kita harus terima ujian-ujian yang dari Tuhan itu. Proses itu harus kita terima. Jangan tiba-tiba kepengennya enaknya aja, kepengennya goalnya aja, kepengennya kita mendapatkan targetnya saja, tapi prosesnya tidak kita lalui. Kita mau belajar dari Yusuf ini.
Dia terima ya dengan hati yang menerima, dengan hati yang lapang dada. Apa yang terima ya? Walaupun dulu mungkin mengalami kemanjaan dari hidup, tapi ini satu bagian dari proses. Yusuf menerima. Ya. Bagian yang berikutnya ya, ya, yaitu Yusuf itu memiliki integritas. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Integritas itu apa? Integritas itu adalah harga diri ya. Harga diri yang melekat pada seseorang ya, integritas ya. Seringkali kan kita ketika ini menjelang pemilu ini kan ada fakta integritas ya. Janji-janji ya, janji-janji daripada para paslon ya, eh, para apa namanya ya, yang akan menjadi wakil-wakil di DPR, DPRD atau bahkan di eh, bagian yang akan memimpin negeri ini ya. Itu ada fakta integritas ya. Bagaimana dia harus memiliki integritas ya, integritas. Ya. Ketika istri Potifar mencoba merayu Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia pun memilih untuk menghindar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Yusuf itu memiliki integritas sebagai seorang anak Tuhan, ya. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada kamera CCTV segala macam, tetapi dia tahu bahwa ada Allah yang mengawasi dia, memiliki integritas, ya. Ketika kita dihadapi suatu situasi yang sulit, ya, ketika kita sebetulnya kita butuh pertolongan, ya, mungkin masalah keuangan, tetapi ada satu kesempatan di mana kita nih bisa memanfaatkan nih, wah nih uang ini saya pakai dulu lah, nggak ada orang yang lain tahu gitu, misalnya contoh dipikir nggak ada yang tahu ya, saya pakai dulu gitu ya. Sebagai anak Tuhan apa kita punya integritas, punya kejujuran di dalam diri kita ya. Itu ya yang dilakukan oleh Yusuf ya. Dia memiliki integritas, dia menyadari bahwa dirinya harus benar-benar memiliki kekudusan di hadapan Tuhan ya. Dia tahu ketika dia mengejar visi daripada Tuhan itu, untuk mencari visi dari Tuhan, dia juga harus memiliki integritas ya. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang tahu ya, tapi dia tetap mempertahankan kekudusan itu ya. Memilih untuk tidak terjerumus dalam godaan adalah suatu ujian integritas yang sangat sulit ya. Sangat sulit ya. Ketika memang ada fasilitas ya, ketika ada kemudahan, kita dihadapkan pada situasi gampang saja kita menggunakan sesuatu menyalahgunakan ya wewenang yang diberikan kepada kita untuk mempergunakan itu ya, untuk menyalahgunakan wewenang itu. Bisa saja kan tidak ada orang yang lain yang tahu, tetapi kita menjadi anak Tuhan harus memiliki integritas di hadapan Tuhan, memiliki kepribadian yang kudus. Kudus itu artinya bukan saja bukan saja ketika di gereja ya kita kudus, bukan saja ketika kita di hadapan orang-orang saja, di hadapan pendeta kita kudus, di hadapan gembala sidang kita kudus, tetapi pada dasarnya ketika nggak ada orang yang lain lihat ya kehidupan kita ini bagaimana, perilaku kita ini bagaimana ya, integritas kita sebagai anak Tuhan ya, di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga kekudusan kita. Kekudusan dalam hal apa aja? Tutur kata, perbuatan, semuanya Bapak Ibu Saudara. Kata-kata kita yang dipergunakan untuk memberkati ya. Integritas juga bisa ada di jalanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menjadi seorang yang menjadi orang-orang yang memakai misalkan kita sebagai seorang pengendara, mungkin sebagai seorang pengemudi, kita memiliki integritas juga sebagai anak Tuhan ya. Jangan kita semaunya ya, jangan kita mau emosian ya. Ya ketika kita sedang dipepet, sedang disalib, sedang dimarahin ya, dikata-katain ya, harus memiliki integritas ya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya tahu sendiri kadang-kadang ketika saya bawa kendaraan di tengah-tengah kemacetan, kadang-kadang saya juga boring gitu ya, kadang-kadang boring kan, dengarkan lagu segala macam, walaupun lagu rohani sudah habis, yo ditambahin masalah lagu lain. Kadang-kadang juga kan agak ngantuk juga ya, di tengah-tengah kemacetan. Tiba-tiba Bapak sudah sekali dari kanan itu angkot itu ngambil penumpang biasa ya, kalau angkot tuh angkot, taksi dan sebagainya. Maaf ya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di bidang ini ya, tapi itu rata-rata ya
angkutan umum itu kalau ngambil penumpang itu sembarangan aja main potong aja ya. Tiba-tiba itu bagian depan saya kena ya Bapak Ibu, lecet itu ya. Catnya dia sampai nempel di mobil saya jadinya. Waduh gimana ya? Terus saya dia minggir, saya suruh dia juga minggir ya. Ketika saya gimana nih ya untuk selanjutnya kayak gini ya. Udah saya tapi dia tetap ngotot katanya saya yang ke kanan katanya. Ya tahu sendiri kalau kita berdebat kan nggak ada solusinya. Ya udah saya tanya ini angkot siapa? Angkot ada bos saya. Ya ketemu bos saya. Dia bilang gitu. Ya udah saya sama-sama ke sana. Ketika dia lihat terus ya dia juga mungkin ada lecet sedikit ya catnya dia nempel di mobil saya juga ya saya juga nggak terlalu parah tapi saya pikir gini ya kalau saya perpanjang saya minta ganti misalnya minta ganti karena dia yang salah gitu ya saya apa namanya ya, jadi bagaimana dia juga mencari nafkah ya dia bilang juga dia ngaku dia belum dapat penumpang gitu ya dia belum dapat penumpang ya belum dapat setoran gitu ya aduh saya minta ganti rugi untuk ke dia ya kasihan mau ganti berapa itu ya kan kita juga hitung-hitungnya juga nggak tahu terus ya sudah saya bilang saya apa bosnya juga saya bilang ya udah saya yang penting yang lain hati-hati terus dia bilang nanya terus bapak mau minta apa nih gini udah ada nggak apa-apa deh ya jalan aja lagi akhirnya saya jalan di situ saya belajar bagaimana saya juga boleh menjadi pribadi yang memaafkan ya walaupun memiliki belajar untuk menjadi eh, pribadi yang memiliki integritas ya tidak usah marah-marah ya tidak usah ngamuk-ngamuk ya ketika kita walaupun kita sedang mengalami kejadian seperti itu ya walaupun posisi kita benar lalu yang berikutnya ya Yusuf itu adalah seorang pribadi yang pekerja keras ya Yusuf tidak berusaha melawan orang-orang yang telah memperbudak dia benar-benar membantu mereka yang menciptakan kesejahteraan hal itu terjadi di rumah Potifar ya dan mereka menyadari bahwa Yusuf adalah sosok yang memiliki bakat dan diberkati. Kita lihat bagaimana Yusuf ini walaupun budak dia disayangi oleh majikannya karena segala sesuatu yang dibuat Yusuf itu dibuat Tuhan ini berhasil ya. Potifar dan keluarganya diberkati oleh karena Yusuf ini ya. Dia bekerja keras, dia tekun dan dia menjadi orang yang tidak mengeluh ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana proses-proses berikutnya ya. Bagaimana Yusuf sampai akhirnya setelah difitnah dia masuk ke penjara. Bagaimana ketika juru minuman ya juru roti istana itu ya. Bagaimana sudah Yusuf berusaha untuk menolong kedua ini ditempatkan di posisi yang sudah dikembalikan ke posisinya. Tapi Yusuf tidak diingat lagi, tetapi dia tetap tekun, tetap sabar menantikan janji Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yusuf itu penuh dengan kesabaran ya. Yusuf percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya melalui mimpi-mimpinya. Maka dari itu setelah dia melewati pencobaan itu dengan penuh kesabaran dan dia percaya ada berkat terselubung yang akan terjadi ya. Setelah itu dia percaya ada waktunya Tuhan ya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat ya. Waktu Tuhan tidak pernah tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Kita tentu inginkan segala sesuatu cepat selesai, tetapi Tuhan punya rencana yang lain ya. Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi yang memiliki lulus di dalam setiap ujian ya. Di samping itu Yusuf juga memiliki rendahan hati ya. Memiliki rendahan hati ya. Ketika Firaun ya mengalami mimpi dan diceritakan pada Yusuf itu ya. Yusuf menjawab Firaun dikatakan bukan sekali-kali aku Tuhan melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun ya. Jadi Yusuf tidak mencuri kemuliaan Tuhan ya. Satu hal yang pribadi dari Yusuf adalah orang yang rendah hati, tidak mencuri kemuliaan Tuhan ya. Tidak mentang-mentang ini karena aku ini semuanya ini boleh terjadi karena aku. Pelayan ini boleh hebat, boleh makin maju karena aku ya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang kita tahu dari pribadi Yusuf ini. Pribadi Yusuf itu dia memegang komitmen dia sebagai anak Tuhan. Ketika dia memperoleh misi dari Tuhan, memiliki visi dari Tuhan,
dia tekun, dia sabar melalui proses itu, dan dia juga memiliki kerendahan hati daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak panjangkan renungan hari ini, ya. Biarlah kita menjadi pribadi, ya. Iman kita jadi iman jangan setengah-setengah, ya. Kita tuntaskan iman kita. Jadi iman seperti Yusuf itu tidak setengah-setengah, ya. Tetapi iman yang sampai tuntas, ya. Saya akan akhiri dengan sebuah pantun, ya. Sebuah pantun, ya. Pantun ini terutama khususnya untuk Mbak Pur sebagai host di tempat ini. Bubur menanam jagung, jagung direbus dikasih kelapa. Iman janganlah pernah nanggung, bertindaklah janganlah lupa. Terus satu lagi, kelapa diparut dikasih garam, dimakan bersama dengan keluarga. Masa depan tidak pernah suram. Tuhan Yesus harta yang berharga. Amin.